Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fana Aurelika Livia, Melisa Kasasmita Putri, Muhammad Marauli Lubis, Ulfa Miftahur Rahmi, dan saya sendiri Triana Indah Oktaviani. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami dengan tema yang pertama, yaitu kejenuhan dalam belajar. Pengertian kejenuhan. Syah menjelaskan, secara harfiah, jenuh berarti padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar, yang dalam bahasa psikologi lazim disebut dengan learning plateau. Kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja. Selanjutnya, faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Faktor penyebab kejenuhan dalam belajar dijelaskan oleh Muklis, diantaranya yaitu yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan kerjaan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi. Yang ketiga yaitu karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang bebas dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Selanjutnya yang keempat yaitu karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan ia sendiri menilai belajar sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri. Selanjutnya yang kelima, seseorang kehilangan motivasi dan konsolidasi pada suatu level ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu munculnya kebosanan dan keletihan karena kemampuan seseorang telah sampai pada batas maksimalnya dalam belajar. Selanjutnya, cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama yaitu melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan takaran yang cukup banyak. Yang kedua yaitu pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga yaitu pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke tema transfer dalam belajar. Pengertian transfer dalam belajar. Sudarwan menjelaskan, transfer dalam belajar adalah pengetahuan dan keterampilan sisa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang dialaminya sendiri. Transfer belajar adalah pengalihan hasil belajar yang telah dilakukan terhadap proses belajar yang sedang dilakukan. Peristiwa pemindahan pengaruh transfer pada umumnya atau hampir selalu membawa dampak baik positif dan negatif terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran materi pelajaran atau keterampilan lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang berperan dalam transfer belajar, yaitu proses belajar, kedua hasil belajar, yang ketiga bahan atau materi bidang studi, yang keempat faktor subjektif siswa, dan yang kelima yaitu sikap dan usaha guru. Selanjutnya ragam transfer belajar. Yang pertama yaitu transfer positif. Muhyiddin menyatakan transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif dapat terjadi dalam seorang siswa apabila guru siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Transfer positif
berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif akan terjadi apabila terjadi kesamaan elemen antara materi yang lama dengan materi yang baru. Contohnya, seorang siswa yang telah menguasai matematika akan mudah mempelajari statistika. Seorang yang telah mampu untuk naik sepeda, maka ia akan mudah untuk belajar naik sepeda motor. Dalam konteks ini, perlu mendefinisikan transfer positif adalah belajar dalam suatu situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi lain. Selanjutnya, transfer negatif. Transfer negatif adalah transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Selanjutnya, transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. Transfer vertikal dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Selanjutnya, transfer lateral. Transfer lateral adalah transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa tersebut. Sekian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.